Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 27 Januari 2021 dengan judul Roh itu menghidupkan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kebaikan dan rahmat Tuhan sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam tidur kami. Pada pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pelayanan kami di hari ini, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-63. Demikian firman Tuhan. Roh Allah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Mari kita ikuti penjelasannya. Hanyalah Roh Suci Allah yang dapat menghidupkan segala kuasa perasaan. Roh itu diberikan hanya kepada mereka yang mengharap dengan rendah hati pada Allah, yang mengamat-amati tuntunan dan anugerahnya. Berkat yang dijanjikan ini, yang dituntut oleh iman, membawa segala berkat-berkat lainnya, yaitu diberikan setuju dengan kelimpahan anugerah Kristus, dan ia selamanya bersedia untuk mencukupkan tiap-tiap jiwa sesuai dengan kesanggupan untuk menerima. Pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Hanyalah orang-orang yang diajar demikian oleh Allah, hanya orang-orang yang memiliki pekerjaan roh di dalam hati, dan yang di dalam hidupnya kehidupan Kristus itu dinyatakan, dapat berdiri sebagai perwakilan yang benar dari Juru Selamat. Allah menerima orang-orang sebagaimana mereka ada, lalu mendidik mereka untuk pekerjaannya. Kalau saja mereka mau menyerahkan dirinya kepadanya, Roh Allah yang diterima ke dalam jiwa menghidupkan segala kemampuannya. Di bawah tuntunan Roh Suci, pikiran yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah berkembang dengan selaras dan dikuatkan untuk memahami serta memenuhi segala tuntutan Allah. Tabiat yang lemah dan bimbang berubah menjadi tabiat yang kuat dan teguh. Perbaktian yang terus-menerus meneguhkan suatu hubungan yang begitu erat antara Yesus dan murid-muridnya, sehingga orang Kristen itu menjadi seperti Tuhannya dalam tabiat. Ia mempunyai pemandangan yang lebih jelas dan lebih luas. Ia amat dihidupkan oleh kuasa pemberi hidup dari matahari kebenaran, sehingga ia disanggupkan untuk mengeluarkan banyak buah kepada kemuliaan Allah. Orang-orang percaya akan bersatu hati dan bersatu pikiran, maka Tuhan akan membuat firman-Nya berkuasa dalam dunia. Kota-kota dan kampung-kampung serta daerah-daerah baru akan dimasuki. Jemaat akan bangkit dan bercahaya, karena terangnya telah datang, dan kemuliaan Tuhan terbitlah atasnya. Kalau Roh Suci tinggal di dalam kita, kita akan meninggikan Yesus. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami
bahwa Allah menerima orang-orang sebagaimana mereka ada, lalu mendidik mereka untuk pekerjaannya, kalau saja mereka mau menyerahkan diri kepadanya. Terpujilah namamu, ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil dan seluruh menteri dan stafnya. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga bencana, banjir, dan gejolak yang terjadi saat ini. Kami percaya bahwa dengan hikmat dan kuasa Tuhan, pemerintah kami dapat mengatasinya dan menyelesaikan sesuai dengan petunjuk dan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan. Berikanlah hikmat dan dedikasi sorga, agar mereka dapat menjalankan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya di tengah pandemi saat ini. Dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan, para tim medis dapat menjalankan tugas dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka juga. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Mereka sangat membutuhkan kecurahan akan Roh Kudus dalam hidup mereka, agar mereka melayani umat-umat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kami menyerahkan akan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan sepenuh ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka dan berikanlah sukacita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.